Cuplak suwange tinggal lenter membuka tondong kudel tak empong lerak lere sopong guyung dele ake sir pong dele kopong sir pong dele kopong ampar pisangku belum masak sabigi diurung bari manggalepok patah kayu pengkok dimakan api apinya cancuru rasa sayangi lihat dari jauh rasa sayangi lihat dari jauh rasa sayangi Seng janger serere nomornya nyoreng kelap ngalap bunga langseng wajar pangulone nyandat kade jalan jani ngejangi seraya lopo ropi Bikin biasa sore Inamgo bikin biasa sore Inamgo bikin biasa sore Inamgo bikin biasa sore Kalau mau jadi petani itu harus siap tangannya kena lumpur. Kalau mau jadi nelayan ya harus siap basah.
Jadi apapun pilihannya itu ada risikonya, ada konsekuensinya. Pesan ayah saya itu pokoknya kalau sudah memutuskan sesuatu, menjalani sesuatu, apapun risikonya itu harus diambil. Tetapi satu hal ya, apapun ini ketentuan, ini aturan. Yang saya percaya adalah daun jatuh selembar pun itu sudah ada ketentuannya. Karena itu ya jalani saja, ikhlas, sabar, yakin, dan tidak perlu mengeluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam dan selamat datang di Rapat Kerja Nasional Partai Kebangkitan Nusantara 2022. Yang terhormat Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Bapak Afriansyah Nur. Yang terhormat DPP Partai Persatuan Pembangunan. Yang kami hormati perwakilan DPP Partai Kebangkitan Bangsa. Yang kami hormati DPP Partai PDI Perjuangan. Yang kami hormati perwakilan DPP Nasdem. Yang kami hormati DPP Partai Amanat Nasional. Yang kami hormati perwakilan DPP Partai Demokrat. Yang kami hormati DPP Partai Gerindra. Yang kami hormati perwakilan DPP Partai Solidaritas Indonesia. Yang kami hormati DPP Partai Perindo. Yang kami hormati DPP Partai Keadilan dan Persatuan. Yang kami hormati DPP Partai Golongan Karya. Yang kami hormati DPP Partai Keadilan Sejahtera. Yang kami hormati DPP Partai Gelora. Yang kami hormati DPP Partai Bulan Bintang. Yang kami hormati DPP Partai Hanura. Yang kami hormati DPP Partai Rakyat Adil Makmur. Yang kami hormati DPP Partai Umat. Yang kami hormati DPP Partai Buruh. Yang kami hormati DPP Partai Garuda. Yang kami hormati BPN KKM Bone. Yang kami hormati Ketum DPP KKSS. Yang kami hormati Ketum SBNI. Dan tak lupa yang kami banggakan segenap anggota Partai Kebangkitan Nusantara. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu yang kami hormati dalam acara yang sangat istimewa ini. Perkenalkan, nama saya MC Azka Ananda SH dan rekan saya Galuh Ayu Amalia SSI CPSM yang akan memandu acara ini dari awal hingga selesai nanti. Hadirin yang berbahagia, berikut adalah rangkaian acara dan protokol kesehatan. Hadirin yang berbahagia, sebelumnya perkenalkan kami untuk menyampaikan rangkaian acara pada hari ini, yaitu pertama pembukaan, dilanjutkan dengan nanti menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Partai Kebangkitan Nusantara, dan pembacaan ikrar Partai Kebangkitan Nusantara.
Laporan Ketua Panitia. Sambutan Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara. Dilanjutkan opening seremoni Rakernas dan prosesi pelantikan organisasi Sayap Pertiwi Nusantara. Prosesi pelantikan organisasi Kesatria Muda Nusantara. Prosesi pelantikan organisasi Jaga Baya Nusantara. Dan prosesi pelantikan organisasi Gerakan Kebangkitan Nusantara. Nanti juga akan ada penutupan doa dan penutupan seremoni Rakernas Partai Kebangkitan Nusantara. Dan tak lupa kami sampaikan juga bahwa tamu undangan dan seluruh pendukung acara baik pengisi acara, panitia, event organizer dan pelaksanaan acara ini telah sesuai dengan standar protokol kesehatan. Kami sampaikan pula kepada seluruh tamu undangan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan sebagai upaya untuk meminimalisir adanya penyebaran COVID-19. Kami mohon kepada para hadirin untuk selalu memakai masker selama acara ini berlangsung, mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer, tidak berbagi makanan ataupun minuman, serta tetap menjaga jarak. Baik hadirin yang berbahagia, sebelum memulai rangkaian acara hari ini, mari kita sejenak menyanyikan lagu kebangsaan Republik Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan pembacaan Mars Partai Kebangkitan Nusantara dan pembacaan Ikrar Partai Kebangkitan Nusantara. Hadirin kami mohon berdiri. Bumi Pertiwi memanggil kita, bergotong royong membangun negeri. Bersama Partai Kebangkitan Nusantara, menuju bangsa berdikari. BKN Partai Kebangkitan Nusantara, penerja Pancasila UUD 45. BKN Partai Kebangkitan Nusantara, pengawal NKRI Bhinneka Tunggal Ika. Bangkit, bangkit Nusantara, sejahtera seluruh rakyat Indonesia. Jaya, jaya Nusantara,
Hadirin dimohon untuk tetap berdiri. Selanjutnya kita bersama akan membacakan ikrar Partai Kebangkitan Nusantara yang akan dibacakan oleh Bapak Ignatius Rahan Kubang dan diikuti seluruh anggota Partai Kebangkitan Nusantara. Panca Prasetya Kartika Nuswantara. Satu. Kami kader Partai Kebangkitan Nusantara adalah insan yang takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua. Kami kader Partai Kebangkitan Nusantara berada pada barisan terdepan dalam mengamankan dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan teguh menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tiga. Kami kader Partai Kebangkitan Nusantara senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kenusantaraan sebagai spirit tercapainya keunggulan bangsa. Empat. Kami kader Partai Kebangkitan Nusantara mengutamakan kebenaran, keberanian, kejujuran, dan keadilan dalam melaksanakan perjuangan partai. 5. Kami kader Partai Kebangkitan Nusantara dalam berpikir, bertutur, bertindak, senantiasa menjaga kemuliaan, kehormatan dan harga diri partai, masyarakat, bangsa, dan negara. Kami ucapkan terima kasih untuk kepada Bapak Ignatius Rahan Kubang yang telah membacakan ikrar Partai Kebangkitan Nusantara. Dan hadirin dimohon duduk kembali. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak bersama laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Bona Simanjuntak. Kepada yang terhormat Bapak Bona Simanjuntak, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara, Bapak Gede Pasek Suwardika. Yang kita hormati Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Nusantara, Bapak Dr. Sri Mulyono. Dan yang kami cintai, Bendara Umum Partai Kebangkitan Nusantara,
Bapak Mirwan Amir. Para pengurus pimpinan nasional, ketua, sekretaris, pimpinan daerah, dan ketua pimpinan cabang seluruh Indonesia yang kita banggakan dan hadir pada hari ini. Izinkan saya membuat yel-yel dulu. Nusantara! Nusantara! PKN! PKN! Terima kasih. Hari ini tanggal 6 Oktober 2022 adalah hari bersejarah. Karena kita semua di tempat ini atas kehendak yang Maha Kuasa. Kita hadir dalam acara yang pertama kali diselenggarakan oleh Partai Kebangkitan Nusantara. Rapat kerja tingkat nasional. Dan ini adalah rapat kerja yang pertama. Dan menjadi sejarah bukti bahwa PKN sudah eksis dan kuat. Atas nama panitia, penyelenggara, baik OC, SC, dan seluruh teman-teman yang melaksanakan acara ini, kami mengucapkan selamat datang kepada sahabat, rekan, dan para pengurus dan kader Partai Kebangkitan Nusantara di bumi Jakarta. Inilah kita berkumpul di sini, sadar tidak sadar, kita punya waktu hanya 8 bulan, tetapi lihatlah apa yang terjadi. Begitu cepatnya kita bekerja, dan begitu cepatnya kita berjalan. Bapak Ibu yang kami hormati, izin Bapak Ketum kami sampaikan bahwa pertama kali hari ini, kalau dulu kemarin kita sudah melaksanakan Rapimnas, sekarang kita melaksanakan Rakernas, dan dilaksanakan dan dihadiri oleh 34 provinsi, para ketua-ketua punggawa-punggawa, para punggawa-punggawa dari seluruh Indonesia, 34 provinsi, dan juga pada 501 kalau nggak salah menurut Ketua Sipol, 501 kabupaten kota yang terdaftar di KPU. Total peserta hari ini sampai tepatnya adalah 1021, termasuk yang masih di luar. Kemudian ini juga menjadi ditambah hari ini kita akan melakukan pelantikan terhadap organisasi sayap, bahkan sekali terbentuk 4 organisasi sayap akan terbentuk hari ini. Rakernas ini adalah sebuah pembuktian bahwa Partai Kebangkitan Nusantara memiliki tekad bulat. Kita akan segera menyelesaikan yang namanya etape seperti yang dikatakan oleh ketum kita. Etape terakhir adalah verifikasi faktual, dan di sini kita melakukan konsolidasi bahwa kita yakinkan kita lolos dalam menjadi peserta 2024 nanti. TKN Jaya. Nusantara! Nusantara! PKN! Terima kasih. Demikian Bapak Ketua Umum dan teman-teman sekalian, laporan yang bisa kami berikan. Atas kesalahan atau kurang nyamanan jika ada pelayanan dari teman-teman di Pimnas dan panitia, baik IO dan juga penyelenggara, kami mohon maaf. Tetapi lihatlah bahwa kita di sini sama-sama bekerja untuk satu tujuan, meloloskan PKN dan menjadi partai pemenang 2024. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Shanti Shanti. Om Rahayu. Terima kasih. Kami haturkan terima kasih kepada Bapak Bono Simanjuntak yang telah menyampaikan laporan selaku Ketua Panitia. Baik, hadirin Bapak dan Ibu yang kami hormati. Selanjutnya, mari kita simak bersama sambutan Ketua Partai Kebangkitan Nusantara sekaligus membuka acara
Rapat Kerja Nasional Partai Kebangkitan Nusantara 2022 secara resmi kepada Bapak Gede Pasek Suardika SHMH. Kami persilahkan. Terima kasih untuk pembawa acara. Tarik napas dulu, tarik napas dulu. Suaranya yang tertib ya, suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan Rahayu. Bapak Ibu sekalian, kita memang hari ini berkumpul dalam suasana yang semangat, tetapi kita juga sebenarnya dalam suasana yang berduka. Beberapa hari yang lalu telah muncul sebuah tragedi kemanusiaan di bidang sepak bola. Rasanya ini merupakan musibah kemanusiaan yang luar biasa. Mari kita bersama-sama berdoa, kirimkan kita doa kepada para korban yang telah meninggal dunia. Kita kirimkan doa kepada mereka yang sedang dirawat, biar segera diberikan kesembuhan. Tragedi kemanusiaan ini adalah tragedi yang memilukan sekaligus juga memalukan bagi bangsa kita. Karena ini merupakan tragedi terbesar, nomor 2 di dunia di bidang sepak bola. Sejak 1964 baru saat ini terjadi kejadian sebesar ini. Jadi saya meminta pada kesempatan ini secara khusus kita semua dari Sabang sampai Merauke, mari kita mengeningkan cipta, berdoa semoga masalah ini segera bisa diselesaikan. Tim pencari fakta yang bekerja dibentuk oleh Presiden bisa betul-betul mencari fakta, bukan mengaburkan fakta. Sehingga siapa yang bersalah biar dia bisa dihukum. Dan berikutnya semoga tidak ada lagi korban-korban berikutnya. Oleh karena itu saya mengajak kita semua, mari kita sejenak berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mengeningkan cipta, mulai. Selesai. Sebagai bentuk simbolik, kita akan letakkan kembang, walaupun jarak kita berjauhan, tapi dengan doa semoga kita menjadi lebih dekat. Saya mewakili seluruh keluarga besar PKN, semoga ini adalah duka yang terakhir bagi kita di dunia sepak bola. Yang terhormat jajaran Pimnas, Pak Sekjen, Pak Pendum, Ketua Dewan Penasihat Bapilu, saya lihat Prof. Ferdinand, Ketua Dewan Penasihat, Sekretaris Dewan Penasihat, Wakil Ketua, semua jajaran Pimnas yang nggak bisa saya sebut satu persatu, sahabat saya yang luar biasa, Pak Wamen, beliau adalah juga Sekjen Partai Bulan Bintang, tepuk tangan dulu, beliau hadir khusus. Dan tadi bisik-bisik dengan saya, PBB lolos sama PKN lolos, kita tetap berjabat tangan gitu. PBB sudah berpengalaman beberapa kali, jadi kita contek ilmunya. Kalau kita agak salip-salip dikit enggak apa-apa Pak ya. Kita 501, beliau 492, enggak apa-apa. Kemudian dari Perindo, terima kasih sudah ada yang hadir. Tadi Mas Rofik juga sudah video callan sama kita. Jadi nggak bisa hadir. Dan tentu sahabat saya, Bapak Umar Rasal, sahabat saya dulu sangat akrab, kita bersama-sama di Partai Demokrat gitu ya. Tapi karena Liga Pemilu memang memungkinkan transfer pemain pindah klub,
Jadi mohon maaf kita sekarang ada di klub berbeda. Tapi tidak apa-apa, persahabatan tetap kita bangun bersama-sama ya. Itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, dan tentu Kapimda yang ada di depan, 34 provinsi. Hadir semua nggak? Nah. Pokoknya saya yang ingat saya satu yang maunya saya kuris jenggotnya sama kumisnya itu. NTB mana? Oh. Ini nyaris TMS juga beliaunya nih, karena tercatat di klub lain, bursa transfernya tidak berjalan dengan baik. Tapi tidak apa-apa, akhirnya selesai dengan baik dan kemarin tim Sipol dipimpin oleh Bu Yuyun. Mana Bu Yuyun? Harus spesial berdiri. Kalau di kabinet Pak Jokowi punya Sri Mulyani, kita punya Yuyun Kasumo Prawiro. Kita taruh yang perempuan Pak, untuk ngurusin Sipol. Karena kalau laki-laki kasihkan merokok lupa dengan data. Jadi kita pasang yang melototin data itu tim Sipol kita perempuan. Terima kasih Mbak Yuyun sudah berjalan dengan baik. Sehingga proses permin ini Bapak Ibu sekalian, khususnya yang dari kabupaten kota ya. Hadir semua kabupaten kota? Baru kali ini kita bertemu mata. Betul enggak ya? Selama ini kita hanya dibantu sama Master Zoom. Pakai Zoom kita pertemuannya. Tapi hari ini kita bisa bertemu, mata ketemu mata, dari hati ke hati langsung. Silahkan saling berkenalan. Ya, kalau mau ada bisnis saling antar pulau silahkan. Komisinya untuk saya 5% saja. Jadi silahkan, jadi kesempatan kita bertemu, saling mengenal, mengakrabkan diri sesuai dengan slogan di PKN, yaitu Mitreka Satata, bersatu di dalam persahabatan. Kita berjuang bersatu tapi tetap bersahabat. Persahabatan di atas segalanya. Tadi Mas Anas sudah menyampaikan pesannya. Mari kita doakan, kali ini beliau sudah muncul masih dalam bentuk yang berbeda. Ada tulisan, ada video dan sebagainya, beliau belum bisa muncul secara langsung. Tapi percayalah nanti acara yang lebih besar lagi kita hadirkan Mas Anas. Tentu kuncinya adalah jika kabupaten kota serius mengawal verifikasi Kalau tidak, maka cita-cita itu tidak berjalan. Oke, mana itu? Dari mana itu? Oke, pokoknya janji serius ya, catat itu daerahnya. Kalau ternyata hanya teriak-teriak saja nanti kita teriakin nanti ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita bisa lihat bahwa PKN itu terdeklarasikan, tercetuskan itu pada tanggal 28 Oktober. Beberapa hari yang akan datang kita genap 1 tahun. Tetapi lewat proses administrasi tidak mudah memang. 7 Januari kita baru resmi memiliki badan hukum. Dari 7 Januari kita bekerja keras bersama-sama. Perlahan tapi pasti dari 75 partai politik yang terdaftar berbadan hukum di Kementerian Hukum dan HAM, masuk 40 partai politik di KPU. Dari 40 partai politik berproses menjadi 24. Dari 24 berproses hari ini menjadi 20. Dari 20 entah berapapun nanti, yang penting PKN harus ikut 2024. Mau berapapun jumlahnya nanti 2024 PKN harus ikut pemilu 2024. Sanggup? Sanggup? Belum kompak? Sanggup? Saya tunggu ya. Jadi apapun berapapun kita ikut. Yang penting kita berpartisipasi. Jadi untuk partai-partai yang lebih besar tidak usah khawatir. Kami hanya mengambil cukup yang penting lolos PT saja. Tidak banyak-banyak. Yang penting lolos PT saja. Setuju ya? Kalau lebih itu namanya bonus. Tapi semua orang juga suka bonus kan? Nah itu Bapak Ibu sekalian. Jadi partai ini didirikan belum genap 1 tahun, kita tumbuh berkembang dengan baik.
Kenapa itu bisa terjadi? Pertama, karena spirit kita adalah gotong royong. Banyak orang bisa berbicara gotong royong, tapi tidak semua orang bisa melaksanakan gotong royong. Karena untuk gotong royong itu harus ada sesuatu yang kita korbankan. Tetapi kita korbankan dengan rasa senang, kita korbankan dengan rasa bangga, kita korbankan dengan semangat. Akibatnya kemudian itu menjadi energi yang positif sehingga kita dari Aceh sampai Papua genap 501 masuk ke KPU. Tetapi kalau ditanya hari ini, kita kurang 5 saja maka kita sudah klop seluruh Indonesia 514. Jadi bagi provinsi yang belum, tolong ingat itu. Tinggal lagi 5 saja. Kalau buat sejarah, jangan tanggung. Sepakat? Nah itu ya, tinggal 5 saja. Tapi saya nggak usah sebut lah. Segera diselesaikan sehingga 514 kabupaten kota kita sudah ada. Bahkan di Papua untuk pemekaran tambahan provinsi kita juga sudah siap embrionya. Mana Pak Kostan? Ketuanya. Nah, coba berdiri dulu Pak. Nah, beliau ini menjadi ketua kelas untuk di Papua. Sudah siap, kemarin sudah kita kenalkan calon ketuanya sudah ada semua. Tinggal begitu ditetapkan kita sebagai peserta pemilu, kita segera SK-kan. Tetapi ketua kelasnya tetap Pak Kostan ya. Ketua kelas ya, dibimbing adik-adiknya yang baru provinsi barunya. Nah beliau pengalaman sebagai bupati saya kira gampang lah itu ya. Tidak ada masalah. Nah artinya apa? PKN dengan tumbuh kembang seperti ini berarti partai ini tidak sekedar partai. Partai ini betul-betul diikhtiarkan, disiapkan untuk menjadi partai yang tumbuh kembang dengan teratur dan terukur sampai masa depan nanti. Ibarat kita menanam pohon buah, kita jangan cepat-cepat ingin mendapatkan buah. Tapi kita pupuk yang baik, kita rawat dengan yang baik, ketika dia tumbuh berkembang dengan baik, maka panen raya setiap musim buah tiba. Maka PKN setiap pemilu dia akan selalu memanen. Betul tidak? Mari kita rawat PKN ini dengan sebaik-baiknya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, untuk kabupaten kota karena kita baru pertama kali bertemu, maka saya juga menambahkan beberapa hal untuk memahamkan kepada kita apa bedanya PKN dengan partai-partai yang lain. PKN memiliki prinsip kita tidak mau bertanding dan bertempur dengan partai siapapun. Prinsip itu, pegang. Setiap kompetisi pun kita tidak mau bertempur, istilah bertempur, bertanding tidak ada dalam kamus kita. Kita ingin berlomba. Berlomba, cepat-cepatan berlari, cepat-cepatan mendapat sesuatu tanpa perlu ada saling sikut satu sama lain. Setuju ya? Karena kita lebih mengutamakan persahabatan. Kompetisi kita jalan, kita berlomba. Kalau ternyata medali itu untuk kita tetap menghormati teman kita. Tapi kalau medali itu untuk teman kita, tetap kita apresiasi. Tumbuh kembang ini harus kita latih dari awal. Mental ini harus kita gali dari awal. Untuk apa? Untuk membedakan partai kita dengan partai yang lain yang masih suka gontok-gontokan. Saya berharap tidak ada gontok-gontokan di kita, ngomong yang baik, perbedaan pendapat tidak apa-apa. Karena memang pendapatan kita berbeda satu sama lain ya. Kalau pendapatan kita sama, maka boleh. Tapi karena pendapatan kita berbeda, maka pendapat kita pun boleh berbeda-beda. Itulah demokrasi. Bapak Ibu sekalian, khususnya kabupaten kota, ingin saya sampaikan kenapa kita satu-satunya partai mengusung nama Nusantara. Kenapa? Partai lain mungkin tidak memikirkan soal Nusantara, tapi kita kenapa memikirkan soal Nusantara? Ini muncul karena kegairahan kita ingin mengembalikan Indonesia menjadi negara yang unggul. Layaknya zaman ketika Nusantara dari masa ke masa kita selalu mempengaruhi dunia. Kita dari zaman Kutai Martadipura, dari zaman Tarumanegara, zaman Sriwijaya,
zaman Majapahit, hampir dari masa ke masa kita selalu mempengaruhi dunia. Saatnya sekarang kita galang bersama kebangkitan Nusantara ini agar Indonesia kembali menjadi negara unggul. Caranya bagaimana? Bagi orang PKN harus dan wajib dia menguasai sejarah bangsa. Wajib. Kenapa? Kita harus berpikir abad keempat kita sudah bisa menemukan emas dengan dalam bentuk mahkota. Padahal untuk mendapatkan emas itu dia harus menggali di dalam tanah, harus dia proses secara kimiawi. Zaman itu belum ada perguruan tinggi, tapi leluhur kita, nenek moyang kita bisa melakukan itu. Pada zaman dulu kita sudah punya kapal. Cadek, kapal penisi Nusantara, kapal macam-macam itu sudah bisa mengarungi dunia. Bahkan Indonesia lah menjadi pusat pelayaran dunia. Yang namanya Cina, India, Asia Selatan, semua sampai Asia Tenggara itu semua dilayani oleh Indonesia. Berarti kita sangat menguasai teknologi pelayaran zaman itu. Bahkan kita sudah sampai ke Madagaskar. Kita sudah sampai ke Afrika Selatan. Jejak-jejak sejarah itu ada. Pada zaman dulu nenek moyang kita mampu menguasai itu. Seharusnya hari ini lautan pun kita yang kuasai. Tetapi sayang kita dikalahkan oleh negara-negara lain yang lebih belakangan ada. Jadi kalau hari ini kita punya lambang bendera, itu ada merah putih, merah putih, merah putih, di mana merahnya ada 5, putihnya ada 4. Itu adalah simbol sejarah ketika zaman Majapahit dia dibangun sebuah bendera yang disebut Getih Getah Samudra. Sang Saka Getih Getah Samudra, Sang Saka Gula Kelapa. Kenapa disebut getih dan getah? Getih itu simbol kehidupan manusia dan binatang. Getah simbol kehidupan tumbuh-tumbuhan. Jadi kita adalah sangat mengfilosofikan kehidupan. Dan pada zaman dulu inilah menjadi inspirasi negara-negara besar. Karena lautan milik kita. Inggris mau lewat, negara manapun mau lewat, maka dia harus pasang bendera ini. Akhirnya menjadi inspirasi negara-negara tersebut. Kalau pada saat zaman dulu kita bisa menginspirasi dunia, sudah saatnya di masa depan kita juga menginspirasi dunia. Caranya sederhana, berikan PKN memimpin republik ini. Karena kita yang paling memahami bagaimana menggali Nusantara. Karena kita yang paling memahami bagaimana Ibu Pertiwi ini dikembangkan untuk kesejahteraan bangsa kita. Sederhana kan? Jadi kader PKN wajib untuk mempelajari sejarah. Lalu yang kedua, PKN ini juga anti kriminalisasi. Kita harus melawan upaya-upaya berbagai cara orang-orang mencoba mengkriminalkan siapapun anak bangsa. Karena itu menodai keadilan. Pada saat Rapimnas saya sudah sampaikan, kalau Mas Anas pernah dikriminalisasi, maka jangan lagi ada Mas Anas yang lain menjadi korban kriminalisasi untuk sebuah target-target tertentu. Beliau sudah cukup tirakat, cukup lama. Kita harapkan nanti awal tahun depan sudah bisa bersama kita untuk tumbuh kembang kembali. Saya dulu sudah pernah menyampaikan kalau Malaysia pernah punya kasus yang namanya Anwar Ibrahim, masuk penjara, dikriminalisasi, tapi hanya keluar juga menjadi wakil Perdana Menteri. Mudah-mudahan Mas Anas bisa kembali, kita berikan ruang talenta yang bagus untuk beliaunya bisa kembali menunjukkan kualitas dirinya untuk bangsa dan negara. Setuju? Jadi kader PKN dimanapun berada, kalau ada upaya-upaya orang melakukan kriminalisasi, hal-hal yang kecil masyarakat jelata, tolong itu datang dan dibela. Setuju? Karena kader PKN anti kriminalisasi. Orang bersalah silahkan dihukum. Orang benar tolong jangan dihukum. Kira-kira begitulah aturannya ya. Prinsip itu bagi orang PKN. Orang Nusantara harus begitu. Yang ketiga, orang PKN juga harus mau teposiliro. Dia harus selalu punya empati dengan kiri dan kanannya.
Tidak boleh Bapak Ibu sekalian begitu menjadi anggota dewan nanti diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, oleh alam semesta, tiba-tiba kacanya gelap, kacamatanya juga gelap, dan nanti kehidupannya pun akan bisa menjadi gelap. Karena harus tetap bersahaja. Setuju? Kalau ada kader PKN tidak teposeliro, tidak peduli dengan lingkungan, kita teriakin rame-rame ya. Malu-maluin, kira-kira begitulah ya. Saya kira itu mungkin beberapa hal yang ingin saya sampaikan, dan yang paling penting adalah tanggal 14 ini akan diumumkan secara resmi partai-partai yang dinilai lolos untuk verifikasi administrasi. Setelah itu, sehari setelah itu, maka verifikasi faktual segera berjalan. Kami di pusat, di Pimnas, sudah berjuang sedemikian rupa menata ini agar secara administrasi berjalan dengan sebaik-baiknya. Saatnya lah pimpinan cabang menjaga suara di bawah. Pimpinan daerah juga menjaga pimpinan cabangnya, memastikan. Setuju ya? Pimpinan daerahnya dicek, pimpinan cabangnya dicek betul, sehingga pada saat verifikasi faktual nanti semua ada, semua terlihat, dan semua nyata adanya. Kami juga sudah menyiapkan beberapa perangkat untuk membantu proses verifikasi faktual. Tanggung lagi sedikit. Teman-teman yang kabupaten kota yang kemarin masih mengeluh, masih belum siap, ingat pesannya Mas Anas tadi. Tidak boleh mengeluh. Karena bagi petarung politik, mengeluh itu adalah penyakit yang harus dihindari. Bagi petarung politik, mengeluh adalah penyakit yang harus dihindari. Tidak boleh seorang petarung politik, terlebih-lebih di PKN, dia mengeluh. Tapi yang ada adalah kalau dia ada masalah, dikomunikasikan, dibicarakan, dirembukkan, dicarikan jalan keluarnya. Dan PKN sudah membuktikan dirinya hadir, tumbuh, berkembang dengan pesat tanpa ada satupun bohir. Jadi siapa bohir untuk acara hari ini? Saya buka aja. Kalau waktu Rapimnas saya bilang siapa? Bukan Geri ya. Nanti Geri langsung jualan semua nanti dia. Pak Waketum Geri bukan ya. GR, gotong royong. Hari ini pun juga berkat gotong royong. Terima kasih Pak Rudi. Terima kasih Pak Kelana. Terima kasih Pak Umar. Terima kasih Pak Bendum. Mana Bendum kita ini? Wah ini tuh. Dan teman-teman daerah juga terima kasih. Sumsel juga beberapa daerah mengcover sendiri perjalanannya datang ke sini. Kekuatan gotong royong ini luar biasa. Jawa Tengah mana Jawa Tengah? Jawa Tengah juga berjalan rame-rame, biaya sendiri. Jawa Timur biaya sendiri. Bayangkan kabupaten kotanya banyak begitu. Jadi walaupun tidak punya bohir, kita bisa melakukan ini. Gotong royong. Yang kedua, berdikari. Gotong royong inilah yang menyebabkan kita berdikari. Kata Bung Karno, berdiri di atas kaki sendiri. Kita tumbuh kembang dengan baik tanpa harus ada intervensi siapapun. Kita bisa bersahabat dengan siapapun, siapapun boleh membantu PKN. Yang penting dia mencintai Nusantara. Gitu ya. Dan saya minta kepada seluruh kader PKN, tolong jangan dulu bicara capres cawapres. Ya, karena apa? Yang akan ngomong capres cawapres itu biarkan senior-senior kita yang punya PT di parlemen. Kita ini jangan, apalagi sampai deklarasi dukung partai A, si A, si B, kursi aja nggak dihitung gitu loh. Ya jangan. Kita berpolitik harus dengan hitungan yang terukur. PKN kita doakan bisa menjadi partai pendukung. Tapi kita belum bisa menjadi partai pengusung.
Nanti 2029 PKN baru menjadi partai pengusung. Bersama-sama dengan Perindo, bersama-sama PBB, kita bersama-sama. Termasuk juga bersama-sama dengan Demokrat, kan gitu. Nah apa-apa dengan teman, karena kita bersama-sama. Gitu ya. Jadi kita baru bisa 2029, hari ini kita belum bisa. Jadi fokuslah verifikasi faktual. Pimnas sudah mencanangkan 3 etape. Etape pertama lolos Kemenkumham, etape kedua lolos KPU, etape ketiga lolos Parlemen Nasional dan daerah. Disitulah Bapak Ibu sekalian mulai duduk di legislatif. Yang ingin jadi kepala daerah tinggal maju. Dari PKN tidak akan ada biaya untuk kader sendiri. Yang penting disetujui sama Kapimdanya. Makanya baik-baik sama Kapimdanya. Syarat kedua, suara nasionalnya di kabupaten itu harus lebih besar suara nasional daripada suara kabupaten kota. Minimal sama. Itu saja syaratnya. Gampang tidak? Nah, jadi kalau ada orang yang mau maju pilkada, hari ini segera masuk ke PKN. Biar gratis. Kalau nanti telat, argonya mahal PKN nanti. Karena membangun partai ini cukup berat ya. Jadi kalau Pak Budi nanti mau maju di Bengkulu, silakan. Free of charge, bila perlu kita tekan hari ini. Dengan syarat lihat suara nasional dulu. Kalau suaranya sudah lebih besar nasional, langsung diberikan. Itulah kita bangun partai ini karena partai ini dibangun dengan semangat gotong royong. Kita membiayai bersama, kita bangun bersama, dan kita petik bersama, dan kemudian kita gunakan, kita abdikan untuk maslahat seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga semua orang merasa aman dan nyaman di sini. Dan yang pasti PKN adalah ingin menuju puncak. Karena dia ingin menuju puncak, maka kader-kader PKN harus naik gunung. Jangan turun gunung ya. Ingat, kader-kader PKN harus naik gunung. Setuju? Karena kita mau ke puncak. Karena ke puncak adalah kesuksesan ya. Jadi saya minta Kalteng jangan ketawa saja, itu belum maksimal. Harus maksimal ya. Saya tahu kenapa ketawanya berbeda dengan yang lain ya. Yang penting saya minta kita semua kader PKN harus bersiap energinya, tenaganya untuk naik gunung. Tidak mudah. Karena kita naik satu etape lagi lolos verifikasi faktual, kita naik etape lagi masuk pencalegan, kita naik etape lagi masuk kampanye, kita naik berikutnya baru pelantikan. Jadi etape ini harus dilewati dengan sebaik-baiknya. Jadi saya kira itu pesan-pesan yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Jadi seluruh kader PKN sudah jelas kenapa kita berada di PKN, kenapa hari ini Anda dikumpulkan, dan kenapa besok Anda harus kerja keras. Ketika verifikasi faktual selesai, saya sampaikan, ketika verifikasi faktual selesai, 14 Desember pengumuman, 15 Desember kita ada pengundian nomor urut, maka paling tidak awal tahun kita bertemu kembali. Bagi kabupaten kotanya yang tidak lolos verifikasi faktual, tapi karena kita lebih sudah dari 75%, maka dia berangkat biaya sendiri. Pimdanya jangan mau biayai, biar biaya sendiri dia. Bila perlu nanggung temennya yang lolos. Setuju tidak? Jangan setuju nanti giliran berangkat minta lagi sama Pimdanya. Jadi sepakat ya, bahwa seluruh ketua kabupaten kota harus pulang dari acara ini maksimalkan menjaga persyaratan. Sangat mudah sebenarnya kalau kita mau telaten. Kantor harus ada papannya. Yang belum pasang papan kita siapin. Kurang apa lagi? Ada
burung Garuda Pancasila, Presiden Jokowi, Wakil Presiden, sudah kita siapin. Bendera, sudah kita siapin. Semua kita siapin, tinggal Anda jaga di bawah. Buka celengannya dikit-dikit juga ya, untuk ngumpulin orang ya. Jangan gotong royong kita semua. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Ini adalah malam pembukaan. Kita bikin suasana rileks, kita bikin suasana yang senang, kita bikin suasana yang nyaman. Karena kita sedang membangun persaudaraan, persahabatan sambil berjuang bersama-sama. Jadi saya ingatkan lagi kalau ada perbedaan pendapat, jadi ada beberapa daerah saya sampaikan karena kelambatan administrasi terpaksa diganti kepengurusannya demi mempercepat proses sipol, saya sudah janjikan nanti gabung-gabung lagi. Semua bisa dibicarakan. Karena sekarang banyak ingin berjuang bersama di PKN. Pak saya ini sudah siapkan semua. Lah Bapak setorkan enggak ke tim sipol? Enggak. Lah Bapak nggak siapkan bagaimana kita bisa upload ke KPU? Karena itulah Bapak diganti. Waduh Pak saya pokoknya tetap ingin di PKN. Enggak apa-apa. Setelah 15 Desember pengambilan nomor urut, gabung lagi. Kumpul lagi, rembuk lagi, susun lagi, dan berjuang kembali bersama-sama. Jadi saya harapkan seluruh kabupaten kota tidak boleh meninggalkan teman-temannya yang semangat ya. Setuju? Baik. Nusantara? Nusantara? PKN? 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 Walahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Santi. Om. Namo Buddhaya dan Rahayu. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Ketua Umum dan kami mohon untuk dapat tetap berada di atas panggung. Selanjutnya kami turut mengundang Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Nusantara, Bapak Dr. Haji Sri Mulyono SOS MM, dan Bendahara Umum Partai Kebangkitan Nusantara, Bapak Mirwan Amir, untuk mendampingi Ketua Umum melakukan prosesi official opening ceremony Rapat Kerja Nasional Partai Kebangkitan Nusantara 2022. Jadi, wah ini dikasih gini nih, kita langsung joget ya. Belum. Baiklah Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, kita akan bersama-sama menghitung mundur. Baik hadirin Bapak dan Ibu, kami mohon nanti untuk memberikan tepuk tangan yang paling meriah ketika hitungan 3, 2, 1. Berawal dari kesamaan atas kecintaan terhadap Nusantara, terhadap budaya, terhadap kekayaan sumber daya alam, dan juga terhadap kualitas sumber daya manusianya. Partai Kebangkitan Nusantara berdiri 28 Oktober 2021 bersamaan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda. PKN berikhtiar hadir sebagai partai kebangkitan orang-orang Nusantara, orang-orang yang mencintai budaya Nusantara, mencintai kebersamaan tanpa memandang berasal dari suku apa,
agama apa, ras apa, dan dari golongan apa. Karena kita semua telah menjadi Indonesia. Dengan kekuatan budaya gotong royong, kita yakin dapat ikut berpartisipasi memperjuangkan kebangkitan Nusantara kelak di kursi legislatif. Kita sudah tahu banyak apa yang terjadi di kaki gunung. Saatnya naik gunung, melihat luasnya Nusantara. Jika di masa lalu Nusantara bisa berjaya, saatnya Nusantara kini bangkit mengawal Indonesia menjadi negara unggul. Tidak guna berkecil hati, sebab itu hanya untuk orang-orang pesimis. Nusantara memanggil. Nusantara memanggil putra-putri terbaik Nusantara untuk berjuang, bergotong royong menjaga, menjadi penggawa kebangkitan Nusantara. Nusantara memanggil. Indonesia, satu
Terima kasih. Ada kabar menarik. Tadi saya dapat informasi organisasi buruh, Serikat Buruh Nasionalis Indonesia itu resmi bergabung ke PKN. Ketua umum dan sekjennya sudah tiba di sini. Coba sudah tiba yang mana orangnya? Coba saya harap ke depan. Ketua umum mas sekjen, terus ada yang bisa bawa jaket nggak? Sekalian aja kita pakein langsung biar nggak kabur lagi. Itu silakan. Mungkin kita langsung silakan naik ke atas. Cek. Beliau ini ada di 30 provinsi. 30 provinsi nanti tinggal dikonekkan saja. Dan kemudian Ketua Umum dan jajaran Partai Rakyat juga akan bergabung bersama PKN. Dan ada beberapa partai juga akan bergabung bersama kita, tinggal menunggu waktunya. Ya, silakan Bapak, kita pakaikan langsung. Jadi di luarnya masih organisasinya, di dalamnya organisasinya, di luar sudah PKN. Ini spesial. Ya, terima kasih banyak. Selamat bergabung. Saya tunggu lagi yang lain-lain, organisasi yang lain. Mari kita bergabung bersama karena di PKN ini enak. Yang penting asik-asik, ada jogetnya, ada kerjanya gitu ya. Silakan. Oh ya, katanya tidak komplit kalau edisi sekarang tidak pakai selfie katanya. Oke, kita main senang-senang saja. Kita yang selfie semua di sini belakang ya. Background belakang semua. Background belakang semua. Baik, hadirin boleh berikan senyuman terbaiknya. Angkat benderanya. Diangkat benderanya. Angkat benderanya. Angkat benderanya. Iya. Iya, terima kasih. Sukses. Udah langsung turun. Ya, luar biasa sekali. Kami persilakan kepada Ketua Umum, Bendahara Umum dan juga Sekretaris Jenderal untuk kembali menempati tempat yang telah kami sediakan. Baik, kami persilakan untuk kepada seluruh pengisi acara juga untuk dapat kembali ke tempat terlebih dahulu. Terima kasih. Baik, dan MC Galuh Ayu. Iya, Aska. Sesaat lagi kita akan bersama prosesi pelantikan 4 organisasi sayap Partai Kebangkitan Nusantara. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kita semua? Terima kasih. Luar biasa sekali SK bahwa ada 4 organisasi yang ada Betul. di sayap Partai Kebangkitan Nusantara. Apa Baik. aja nih? Baik, hadirin Bapak dan Ibu, sesaat lagi kita akan bersama untuk melantik prosesi pelantikan 4 organisasi sayap dari Partai Kebangkitan Nusantara. Yang pertama, organisasi Sayap Pertiwi Nusantara. Selanjutnya Ksatria Muda Nusantara. Selanjutnya Jaga Baya Nusantara. Dan yang terakhir Gerakan Kebangkitan Nusantara. Terima kasih. Baik, hadirin Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah prosesi pelantikan organisasi Sayap Pertiwi Nusantara. Kepada seluruh anggota organisasi Sayap Pertiwi Nusantara, kami mohon untuk dapat bersiap dan kami ingin mengundang kehadiran untuk ke atas panggung untuk dapat membacakan SK kepada yang kami hormati Bapak Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Nusantara, Bapak Dr. Haji Sri Mulyono SOS MM. Kami mohon kesediaannya untuk naik ke atas panggung.
Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya untuk membacakan beberapa SK organisasi sayap Partai Kebangkitan Nusantara. Surat keputusan Pimpinan Nasional Partai Kebangkitan Nusantara PKN nomor 886/SK/Pimnas PKN Romawi 8/2022 tentang susunan struktur dan personalia pengurus pimpinan nasional Pertiwi Nusantara periode 2022-2027. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, pimpinan nasional Partai Kebangkitan Nusantara menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan susunan, struktur, dan personalia pengurus pimpinan nasional Pertiwi Nusantara periode 2022-2027. Kami ingin mengundang kehadiran Ketua Dewan Penasehat, Sekretaris, Bendahara, dan para anggota organisasi Sayap Pertiwi Nusantara untuk menuju ke atas panggung. Pertiwi Nusantara berjuang membangun Indonesia, berkorban jiwa dan raga demi kemanusiaan. Kami ingin mengundang ke atas panggung Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara, Bapak Gede Pasek Suardika SHMH, untuk menyerahkan bendera organisasi Sayap Pertiwi Nusantara sebagai simbolis pelantikan. Baik, kami ingin mengundang kehadiran dari Ketua Organisasi Sayap Pertiwi Nusantara untuk dapat naik ke atas panggung. Dengan ini saya serahkan Pataka Pertiwi Nusantara kepada Ketua Umum Pertiwi Nusantara untuk bisa dikibarkan di seluruh Ibu Pertiwi Nusantara. Siap, akan saya kibarkan di seluruh Indonesia, Pertiwi Nusantara.
Kibarkan. Jaya. Selanjutnya penyerahan SK oleh Sekretaris Jenderal Bapak Dr. Haji Sri Mulyono Esos MM kepada Sekretaris Organisasi Sayap Pertiwi Nusantara. Selamat. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah. Terima kasih. Dan dilanjutkan dengan berfoto bersama. Oke, selamat. 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 Baik, terima kasih. Kami persilahkan kepada Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara, Bapak Gede Pasek Suwardika SHMH untuk dapat kembali ke tempat. Selamat. Ya. Sukses. Sukses ya. Semangat ya. Terima kasih. Sukses. Sukses. Kami persilahkan kepada Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara, Bapak Gede Pasek Suwardika SHMH untuk dapat kembali ke tempat. Dan dilanjutkan dengan seluruh anggota dari organisasi Sayap Pertiwi Nusantara untuk dapat kembali ke tempat. Hadirin Bapak dan Ibu yang kami hormati, berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk organisasi Sayap Pertiwi Nusantara. Ya, Bapak dan Ibu yang berbahagia, itulah tadi prosesi pelantikan organisasi Sayap Pertiwi Nusantara. Selanjutnya adalah prosesi pelantikan organisasi Ksatria Muda Nusantara. Kepada Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Nusantara, Bapak Dr. Haji Sri Mulyono Esos MM, kami silakan untuk dapat membacakan SK. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan Pimpinan Nasional Partai Kebangkitan Nusantara PKN nomor 887 garis miring SK garis miring Pimnas strip PKN garis miring Romawi 8 garis miring 2022 tentang susunan struktur dan personalia pengurus Pimpinan Nasional Ksatria Muda Nusantara periode 2022-2027. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan susunan struktur dan personalia pengurus Pimpinan Nasional Ksatria Muda Nusantara periode 2022-2027.
Pimpinan Nasional Ksatria Muda Nusantara periode 2022-2027. Ketua Umum Eko Prabowo, Sarjana Hukum. Selanjutnya kami undang untuk dapat ke atas panggung Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara, Bapak Gede Pasek Suardika SHMH, untuk menyerahkan bendera organisasi Ksatria Muda Nusantara sebagai simbolis pelantikan. Saya serahkan Pataka Ksatria Muda Nusantara untuk bisa dikibarkan di seluruh Ibu Pertiwi Nusantara. Siap, saya akan mengibarkan bendera Pataka di seluruh Indonesia. Selanjutnya penyerahan SK oleh Sekretaris Jenderal Bapak Dr. Haji Sri Mulyono SOS MM kepada Sekretaris Organisasi Ksatria Muda Nusantara. Selanjutnya kami mohon kepada Bapak Ketua Umum dan juga Bapak Sekretaris Jenderal untuk dapat bergabung berfoto bersama. Baiklah Bapak dan Ibu, sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk Pak Ksatria Muda Nusantara. Dan kami persilakan kepada Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara, Bapak Gede Pasek Suardika SHMH untuk dapat kembali ke tempat. Sekali lagi kami persilakan kepada Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara untuk dapat kembali ke tempat. Bapak dan Ibu hadirin berbahagia, sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk Ksatria Muda Nusantara. Selanjutnya kami persilakan kepada Ksatria Muda Nusantara untuk kembali ke tempat. Hadirin Bapak dan Ibu, boleh saya dengar sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah untuk organisasi sayap Ksatria Muda Nusantara. Baik, hadirin Bapak dan Ibu yang kami hormati. Selanjutnya adalah prosesi pelantikan organisasi Jaga Baya Nusantara kepada Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Nusantara, Bapak Dr. Haji Sri Mulyono SOS MM. Kami persilahkan untuk dapat membacakan SK. Surat Keputusan Pimpinan Nasional Partai Kebangkitan Nusantara PKN nomor 409/SK/Pimnas strip PKN Romawi 4
2022 tentang susunan struktur dan personalia pengurus Komando Nasional Jagabaya Nusantara periode 2022-2027. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, pimpinan nasional Partai Kebangkitan Nusantara menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan susunan struktur dan personalia pengurus Komando Nasional Jagabaya Nusantara periode 2022-2027. Kami ingin mengundang kehadiran Ketua Dewan Penasehat, Sekretaris, Bendahara, dan para anggota Jagabaya Nusantara untuk dapat naik ke atas panggung. Komando Nasional Jagabaya Nusantara periode 2022-2027. Ketua Umum Ignatius Rahan Kubang. Dan kami ingin mengundang kehadiran yang kami hormati Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara, Bapak Gede Pasek Suardika SHMH, untuk menyerahkan bendera organisasi Jagabaya Nusantara sebagai simbolis pelantikan. Dengan ini saya serahkan Pataka Jagabaya Nusantara untuk bisa dikibarkan di seluruh Ibu Pertiwi Nusantara. Siap, saya akan menancapkan Pataka Jagabaya Nusantara di seantero Nusantara. Kibar. Selanjutnya, penyerahan SK oleh Sekretaris Jenderal Bapak Dr. Haji Sri Mulyono SOS MM kepada Sekretaris Organisasi Jagabaya Nusantara. Selamat. Mohon berkenan kepada Ketua Umum dan juga Sekretaris Jenderal untuk dapat bergabung berfoto bersama terlebih dahulu. Kami persilakan untuk kepada Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara, Bapak Gede Pasek Suardika SHMH, untuk dapat memberikan ucapan selamat kepada organisasi Jagabaya Nusantara dan kembali ke tempat. Dan kami persilakan untuk kepada seluruh anggota dari organisasi Jagabaya Nusantara untuk dapat kembali ke tempat.
Bapak dan Ibu yang berbahagia, itulah tadi prosesi pelantikan Jagabaya Nusantara. Selanjutnya adalah prosesi pelantikan organisasi Gerakan Kebangkitan Nusantara. Kepada Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Nusantara, Bapak Dr. Haji Sri Mulyono SOS MM, kami silakan untuk dapat membacakan SK. Surat Keputusan Pimpinan Nasional Partai Kebangkitan Nusantara PKN nomor 984 garis miring SK garis miring Pimnas strip PKN garis miring Romawi 9 garis miring 2022 tentang susunan struktur dan personalia pengurus pimpinan nasional Gerakan Kebangkitan Nusantara periode 2022-2027. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, pimpinan nasional Partai Kebangkitan Nusantara menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan susunan, struktur dan personalia pengurus pimpinan nasional Gerakan Kebangkitan Nusantara periode 2022-2027. Kami mengundang kepada Ketua Dewan Penasihat, Sekretaris, Bendahara dan anggota Gerakan Kebangkitan Nasional. Kami undang kepada Ketua Dewan Penasihat, Sekretaris, Bendahara dan para anggota Dewan Gerakan Kebangkitan Nusantara. Baik, kami persilakan untuk kepada seluruh anggota dari organisasi Gerakan Kebangkitan Nusantara untuk berada di atas panggung. Pimpinan Nasional Gerakan Kebangkitan Nusantara periode 2022-2027. Ketua Umum Sugiarto Santoso. Kami undang ke atas panggung Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara, Bapak Gede Pasek Suardika SHMH untuk menyerahkan bendera organisasi Gerakan Kebangkitan Nusantara sebagai simbolis pelantikan. Dengan ini saya serahkan Pataka organisasi Gerakan Kebangkitan Nusantara untuk bisa dikibarkan di seluruh pelosok Ibu Pertiwi Nusantara. Siap, akan kami laksanakan Gerakan Kebangkitan Nusantara berkibar di seluruh pelosok Nusantara. Selanjutnya penyerahan SK oleh Sekretaris Jenderal Bapak Dr. Haji Sri Mulyono SOS MM kepada Sekretaris Organisasi Gerakan Kebangkitan Nusantara. Baik, kami persilakan untuk kepada Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal
Partai Kebangkitan Nusantara untuk dapat berfoto bersama dengan seluruh anggota Gerakan Kebangkitan Nusantara. Bangkit, jaya. Selanjutnya kami persilakan kepada Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara, Bapak Gede Pasek Suardi KSH MH untuk kembali ke tempat. Ini penjahat-penjahat semua. Nah, mantap. Sekali lagi kami persilakan kepada Ketua Umum dan juga Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Nusantara untuk kembali ke tempat. Bapak dan Ibu hadirin berbahagia, sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk Gerakan Kebangkitan Nusantara. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Baik, hadirin Bapak dan Ibu yang kami muliakan dan kami hormati, sebelum menutup rangkaian acara pada malam hari ini, mari kita sejenak untuk menundukkan kepala dan membacakan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Muhammad Idris. Kepada Bapak Haji Muhammad Idris, kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Bismillahirrahmanirrahim. Liqada'i ajatina ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil akbyar wa bibtahi babil yasar. Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa al-Ithar wa ashabil aghyar adada ni'amillahi wa ifdali. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hizbid dunya wa azabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa lisanan zakir wa amalan sholiha. Allahumma salimna wa salim dinana wa salim kulubana wa salim ajsadana wa salim arwahana wa salimil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka samin qaribun mujibud da'wat. Ya Allah ya qadiyal hajat. Ya Allah ya qadiyal hajat. Ya Allah ya syafi'al amrad. Ya Allah ya muhillal mushkilat. Ya Allah ya mujibud da'wat. Ya Allah ya arhamar rahimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sallallahu alaika, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, dengan selesainya pembacaan doa, maka berakhirlah acara pada malam hari ini. Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran, partisipasi, dan semangat Bapak dan Ibu yang sangat luar biasa. Tak lupa kami ingin memohon maaf atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan acara berlangsung. Dan akhir kata saya MC Azka Ananda SH dan saya Galuh Ayu Amalia SSI CPSM
mengucapkan terima kasih dan kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hadirin Bapak dan Ibu, acara berikutnya akan dipandu oleh rekan kami MC Ibu Heti Sanjaya dan Dengan Bapak Aziz Tamara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya ini luar biasa, spektakuler banget ini acara. Tolong jelasin dulu nih. PKN ini itu apa? Luar biasa. Luar biasa. Partai Kebangkitan Nusantara. Kita dengerin dulu yel-yelnya kayak apa sih? Oke, coba. siap. Nusantara. Kurang Nusantara. Kurang kompak. Coba yang punya benderanya di atas, coba bendera diacungkan ke atas dulu. Nanti di sini PKN punya Iis Dahlia, ada Vildan, ada Aksai dan Samila. Sekali lagi, Nusantara. Nusantara. PKN. Luar biasa. Ya sudah memasuki ini teman-teman. Banyak dari luar Jawa loh. Banyak. Pokoknya dari Jambi. Mana lagi Jambi? Coba yang Jambi ada Jambi? Jambi mana Coba Jambi? diacungin dulu tangannya mana? Jawa Barat. Jawa Baratnya mana Jawa Barat? Tengah. Oh menyusul. Pokoknya insya Allah kader-kader dari PKN ini akan menyusul banyak. Pokoknya seluruh Nusantara. Pokoknya PKN berjaya. Luar Baik, biasa. hari ini kehadiran seniman-seniman yang luar biasa. Ada Iis Dahlia, ada Vildan, ini luar biasa, ini kader-kader daripada PKN. Kita tampilkan sekarang, siap musik? Wah, tepuk tangan dulu dong buat hiburan hari ini, malam ini. Mana suaranya? Nusantara! Ini sayanya masih ke bawah nih. Pak, siap mohon izin Pak. Bapak Ibu sekalian, sahabat kita tadi karena kehujanan, hujan, banjir, terlambat datang. Kita sambut Ketua Umum Prima. Oke, Janur. siap. Ada juga perwakilan dari Partai Gelora. Berdiri. Kita harus saling mengenal, saling persahabatan. Iya, Pak. betul. Ya, Partai Gelora, Partai Prima, kita sedang berjuang bersama dalam persahabatan. Terima kasih. Mangga. Terima kasih. Iya, di sini kehadiran ada artis diva dangdut juga, Ibu Ayu Soraya. Beliau di depan kita. Sekarang waktunya kita berhibur dari pagi sampai malam, sudah banyak mengeluarkan visi misi untuk PKN ke depan. Sekarang Masih kita semangat hiburan rupanya, ya. yuk. Hiburan. Dangdut. Asik, kalau udah dangdut pasti Joget. Joget. Oke, siap. Baik, kita tampilkan malam ini. Siap? Siap Bang Aja? Oke. Baik, kita panggilkan Diva Dangdut Indonesia, Iis Dahlia. Semua benderanya diangkat. Semua bendera diangkat. Seribu